Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold atau XAUUSD ya. Lalu kita akan singkat aja untuk videonya. Oke, di sini pertama kali kita akan lihat dulu dari newsnya. Oke, kita mulai dari news yang kemarin dulu nih. Untuk news yang kemarin memang hasilnya adalah bagus overall untuk DXY. Tapi kenapa sih kalau kita lihat ya kan DXY ini dia stagnan gitu, pergerakannya nggak banyak pergerakan gitu, atau bahasa itu sideways gitu ya untuk DXY-nya. Ya di sini kalau kita lihat memang masih sideways untuk DXY. Yang kalau kita perhatikan dari newsnya untuk yang kemarin itu memang boarding permits ya, atau sorry ini saya jobless claimnya itu bagus ya. Terus boarding permitsnya juga bagus untuk DXY ya. Kemudian untuk yang manufacturing ya, feed manufacturing ya, indeksnya ini sebenarnya juga bagus gitu. Cuma kenapa ini merah? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi pasar itu adalah minus 7.0, sedangkan hasilnya itu adalah minus 10.6 gitu. Jadi ini di bawah ekspektasi pasar gitu. Walaupun kalau kita bandingkan dengan data ini kan previous ya, ini actual. Nah, data actual itu lebih bagus gitu. Jadi overall bagus untuk DXY gitu teman-teman. Nah kemudian untuk hari ini ya kita ada juga news ya untuk DXY. Yang pertama itu kita ada exciting home sales ya. Exciting home sales ini kalau kita lihat dari forecastnya imbang, sama tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kita lihat dari penjualannya yang dari data-data yang sebelumnya, terutama data yang kemarin, memang harusnya ini ada peningkatan gitu, harusnya ini bagus untuk DXY gitu teman-teman. Nah kemudian ini juga kalau kita lihat ya, Michigan ini juga bagus untuk DXY gitu. Nah ini kalau kalian pakai aplikasi MyFXBook itu dia masuk kategori bintang 3 ya, high risk. Tapi kalau di investing itu dia masuk ke dalam kategori bintang 2 gitu. Sebenarnya pergerakannya juga cukup volatil sih untuk Michigan ini gitu teman-teman. Oke, Michigan jam 10 malam, untuk exciting home sales juga jam 10 malam. Jadi untuk newsnya ini jam 10 malam semua ya teman-teman ya, gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi, kembali lagi ke bagian candle ya. Jadi kalau kita lihat untuk DXY memang posisinya saat ini dia ada di Fibo 76 ya. Dari mana 76-nya? Nah, ini kita kalau misalkan kita tarik nih, ya sekarang gini. Kita remove drawing dulu ya, kita tarik. Jadi kalau kalian masih ingat kita pernah tarik Fibo juga ya di sini ya. Oke, tarik di sini. Nah, ini dia. Kan di sini pergerakannya. Oke. Nah, ini dia ada di Fibo 76.4 gitu. Nah, ini Fibo 76.4 nya gitu ya. Dan kalau kita lihat memang untuk DXY sendiri masih potensi terkoreksi karena dia udah strike push ya, cukup banyak dari harga 100.6 gitu teman-teman ya, dia udah strike push nih. Nah ini jadi lokasi penentuannya nih ya, 76.4, apakah dia akan lanjut atau enggak, soalnya dia ada doji 2 kali di area 76.4 ini gitu. Kalau memang dia belum bisa lanjut, maka DXY akan jatuh dan kembali lagi ke area golden ratio, yaitu di level 61.8 atau 50 ya, sampai 102.8 dan 102.4. Jadi 40 pips ya untuk golden ratio nya dia. Ya ini penentunya kalau kita lihat dari daily ya untuk DXY ini sendiri gitu teman-teman. Nah ini kalau dia bisa break dari sini, maka dia akan lanjut kembali ke level harga ya tertinggi itu untuk malam ini, dia bisa mencapai puncak di 104.25 gitu, atau area di sini nih yang di 103.8 sampai 104.25. Ini adalah next resistance dia untuk DXY. Jadi kalau dia bisa break dari sini, berarti dia masuk ke dalam masa transisi trend atau perubahan trend dari downtrend jadi uptrend kembali gitu. Nah ini itu penentuan untuk DXY ya. Kalau kita mau dia pullback lagi, maka ini jadi last hope-nya dia untuk pullback lagi ke bawah atau retest kembali ke area 61.8 dan 50. Kalau DXY pullback lagi dan belum bisa break dari sini, maka gold itu akan melanjutkan kenaikannya gitu.
gold akan menunjukkan kenaikan dengan target harga kurang lebih paling maksimal itu bisa ke 2046 sampai 2050 kembali untuk malam ini gitu. Dan untuk saat ini pun ekspektasi saya paling dia itu masuk ke 2034 ya, atau 2035. Jadi ada di 2000 di area R2 nya si daily pivot, soalnya harga juga masih di atas daily pivot ya. Ini daily pivot itu 2017 untuk gold di daily-nya, di 4 hours ya. Lalu kalau kita tarik lagi XAUUSD di sini, kalau kita pakai yang ini ya, pivot daily-nya, pivot daily, Fibo daily ya. Ini kalau kalian ingat kemarin kita ada gambar trendline ya beberapa kali untuk daily-nya dia. Nah ini udah breakout semua trendline-nya. Dan kalau kita perhatikan pun kenaikan paling tinggi itu ada di 2034.8 di sini. Ya, ini kenaikan yang cukup tinggi untuk XAUUSD atau gold ya, karena dia sudah break dari trendline dari si daily-nya dia gitu. Dan kemarin pun ya di sini dia pullback ya. Kita juga ada bilang kalau gold ini potensi koreksi terlebih dahulu ya. Untuk saat ini sudah di 2022 2025. Jadi kalau kalian ada dapat buy, congrats ya untuk yang kemarin, karena kita juga kemarin ada dapat buy gitu untuk gold ini sendiri. Ya, ini jadi patokan saya juga kalau dia belum bisa break dari level 25 ya, 25 lah. 25 sampai 34. Saya masih akan coba fokus untuk ambil sell karena dia di luar trendline ini gitu. Targetnya di mana? Targetnya di 2011 lagi sampai 2001 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan DXY terkoreksi, ya mau nggak mau maka si gold ini juga akan ikut terkoreksi juga, lanjut naik ke atas gitu. Forecast ya, worst case itu bisa sampai ke 2055 atau 2045 gitu. Ya let's see nanti DXY gimana, terutama nanti pada saat misalkan kita ngambil sell di 2020 atau 2025 ya gitu ya. Kita juga perlu perhatikan di 2017 ini gitu. Ini pivot levelnya ini bisa jadi area good support untuk si gold ini sendiri gitu. Jadi target dekat kita ya pivot level aja dulu gitu loh ya, jangan terlalu jauh gitu kan ya. Mulai dari 2020 2017, nah ini udah kita boleh amanin entry kita nantinya gitu sampai 2014an gitu. Dan karena ini juga bisa jadi area buy zone gitu, ini bisa jadi buy zone kita. Nah ini buy zone chart, ini juga buy zone 2011 2000 buy zone juga, dan ini buy zone terakhir di 93 gitu teman-teman. Overall secara trend untuk DXY untuk si gold ini yaitu dia masih downtrend untuk yang minor trendnya, tapi primary trend dia masih uptrend gitu. Oke, jadi itu ya untuk gold saat ini ya. Jadi untuk selling point itu ada di 34 sampai 28 ya. Kemudian buy point itu mulai dari 2020 atau 2017 itu udah mulai bisa masuk kalau ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi kalian jangan masuk gitu. Oke, jadi perlu diingat lagi nih, harus ada konfirmasi dulu karena semua daerah yang kita sebutkan di sini itu masih butuh konfirmasi ulang dari pasar gitu teman-teman. Oke, jadi diharapkan kalau kalian mau masuk pastikan ada konfirmasi dulu, karena nggak semua area yang kita sebutkan atau yang kita jelaskan ya di sini itu bisa dipakai gitu, karena kita juga mengikuti pergerakan dari si market ini sendiri. Terutama ini sudah hari Jumat ya, jadi memang pastinya agak luar biasa nanti nih pergerakannya ya gitu. Nah ini kita udah gambar trendline lagi untuk intraday ya, 1, 2, 3. Nah ini potensi di sini nih 2017 2014 nih ya, kita boleh pantau nih di area sini gitu. Ini juga jadi area breakoutnya dia juga. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya, terima kasih. Nanti kalian kalau misalkan mau update lebih lanjut boleh follow up di channel Telegram Jurnal Trading ID, akan saya update di sana semua nanti. Dan terima kasih untuk kalian sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.